Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Lika Yulia sebagai dosen pengampu pengantar manajemen, saya Nopariani dari kelompok 4 akan menjadi moderator dan akan memandu jalannya diskusi hari ini dengan judul pengendalian. Langsung saja kita ke penyajian materi. Materi yang pertama akan disampaikan oleh Kakak Susilawati. Kepada Kakak Susilawati dipersilahkan. Terima kasih. Pengertian. Pengendalian adalah pengukuran dan perbaikan terhadap pelaksanaan kerja bawahan agar rencana yang dibuat untuk mencapai tujuan-tujuan perusahaan dapat diselenggarakan. Menurut Anthony dan Rees, mendefinisikan sistem pengendalian manajemen sebagai sebuah sistem yang memiliki fungsi dalam pengendalian setiap aktivitas yang terjadi di dalam sebuah perusahaan dalam upaya menentukan strategi yang sesuai untuk diterapkan dan mencapai tujuan perusahaan tersebut. Sedangkan menurut Swadi, mengartikan sistem pengendalian manajemen sebagai sebuah sistem yang terdiri dari berbagai subsistem yang memiliki kaitan antara satu sama lain. Asas-asas pengendalian. 1. Asas tercapainya tujuan. Principle of assurance of objective. Artinya, pengendalian harus ditunjukkan ke arah tercapainya tujuan, yaitu dengan mengadakan perbaikan untuk menghindari penyimpanan dari rencana. 2. Asas efisiensi pengendalian. Principle of efficiency of control. Artinya, pengendalian itu efisien jika dapat menghindari penyimpanan dari rencana sehingga tidak menimbulkan hal-hal yang di luar dugaan. 3. Asas tanggung jawab pengendalian. Principle of control responsibility. Artinya, pengendalian hanya dapat dilaksanakan jika manajer bertanggung jawab terhadap pelaksanaan rencana. 4. Asas pengendalian terhadap masa depan. Principle of future control. Artinya, pengendalian yang efektif harus ditentukan ke arah pencegahan penyimpangan yang baik pada waktu sekarang maupun masa yang akan datang. 5. Asas pengendalian langsung. Principle of direct control. Artinya, teknik kontrol yang paling efektif adalah mengusahakan adanya manajer bawahan yang berkualitas baik. 6. Asas refleksi rencana. Principle of reflection plans. Artinya, pengendalian harus disusun dengan baik sehingga dapat mencerminkan karakter dan susunan rencana. 7. Asas penyesuaian dengan organisasi. Principle organization. Artinya, pengendalian harus dilakukan sesuai dengan struktur organisasi. 8. Asas pengendalian individual. Principle of individual control. Artinya, pengendalian dan teknik pengendalian harus sesuai dengan kebutuhan manajer. 9. Asas standar. Principle of standard. Artinya, pengendalian yang efektif dan efisien memerlukan standar yang tepat yang akan dipergunakan sebagai tolak ukur. Terima kasih. Terima kasih Kakak Susilawati telah menyampaikan materinya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Kak Ayu Nur Awalia. Kepada Kak Ayu Nur Awalia, dipersilahkan. Terima kasih. Di sini saya akan meneruskan materi 10 asas pengendalian terhadap strategi, yang artinya pengendalian yang efektif dan efisien memerlukan adanya perhatian yang ditunjukkan terhadap faktor-faktor yang strategis dalam perusahaan. Yang ke-11, asas kekecualian. Artinya dalam efisien pengendalian membuktikan adanya perhatian yang ditunjukkan terhadap faktor yang terkecuali. Yang ke-14, asas kekecualian. Fleksibel, artinya pengendalian harus luas untuk menghindari kegagalan pelaksanaan perencanaan. Yang ke-15, asas peninjauan kembalian. Pengendalian harus ditujui berkali-kali agar sistem yang digunakan berguna untuk mencapai tujuan. Yang 16, asas tindakan, yang artinya pengendalian dapat dilakukan
apabila ada ukuran-ukuran untuk mengoreksi penyimpanan rencana organisasi dan rating. Jenis-jenis pengendalian. Pengendalian dapat dikelompokkan menjadi beberapa jenis, yaitu 1. Pengendalian produksi, yaitu agar hasil produktif sesuai dengan permintaan atau permuasan langganan dalam jumlah harga, waktu, dan servers. 2. Pengendalian persediaan, yaitu menjamin tersedianya bahan dalam jumlah, harga, waktu yang tepat sehingga proses memenuhi ukuran standar yang telah ditentukan. Yang ketiga, pengendalian kualitas, yaitu meminjam agar kualitas hasil produksi, bahan dan bahan-bahannya proses memenuhi ukuran-ukuran standar yang telah ditentukan. Yang keempat, pengendalian ongkos yang menjamin agar produksi atau operasi di jalan dengan ongkos minim sesuai standar. Yang kelima, pengendalian karyawan, yaitu pengendalian ini ditunjukkan kepada hal-hal yang adanya hubungan dengan kegiatan-kegiatannya. Yang keenam, pengendalian keuangan, yaitu pengendalian ini ditunjukkan kepada hal-hal yang menyangkut keuangan yang tentang pemasukan dan pengeluaran biaya-biaya perusahaan, termasuk pengendalian anggarannya. Yang ketujuh, pengendalian waktu, yaitu pengendalian ini ditunjukkan kepada pengguna waktu, artinya apakah waktu mengerjakan sesuai atau tidak dengan rencananya. Yang kedelapan, pengendalian teknis, yaitu pengendalian ini ditujukan kepada hal-hal yang bersifat fisik yang berhubungan dengan tindakan dan teknis pelaksanaan. Yang kesembilan, pengendalian kebijaksanaan, yaitu pengendalian ini ditujukan untuk mengetahui dan menilai-nilai apakah kebijaksanaan ini ditunjukkan untuk mengetahui dan menilai apakah kebijaksanaan yang telah digariskan. 10. Pengendalian penjualan, yaitu pengendalian ini ditunjukkan untuk mengetahui apakah produksi atau jasa yang dihasilkan terjual sesuai dengan target yang diterapkan. Terima kasih Kak Ayu Nur Awalia telah menyampaikan materi. Materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh Kak Siti Nuria. Kepada Kak Siti Nuria, dipersilahkan untuk menyampaikan materi. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan menyampaikan materi selanjutnya. Yang ke-11 ada pengendalian inventaris, yaitu pengendalian ditujukan untuk mengetahui apakah inventaris perusahaan masih ada semuanya atau hilang. Yang ke-12 ada pengendalian pemeliharaan, yaitu pengendalian yang ditujukan untuk mengetahui apakah semua investasi perusahaan dan kantor dipelihara dengan baik atau tidak, dan jika rusak, apa kerusakannya masih bisa diperbaiki atau tidak. Selanjutnya ada proses dan cara pengendalian. Proses pengendalian manajemen adalah sistem yang diterapkan untuk mengatur setiap elemen manajemen agar tetap terarah dalam kegiatan mereka. Sistem ini memiliki beragam fungsi, seperti mengurangi potensi konflik, mencapai target kegiatan tepat waktu, dan meningkatkan efisiensi dalam kegiatan rutin. 1. Perencanaan program. Perencanaan yang rinci penting untuk mengontrol proses manajemen. Ada beberapa tahap perencanaan program yang harus dilalui, yaitu pertama, penentuan tujuan, kedua, penentuan durasi program, ketiga, penentuan para penanggung jawab, yang keempat, penentuan manajemen risiko. Kedua, ada perencanaan pembiayaan. Perencanaan pembiayaan tidak hanya membahas jumlah yang dibutuhkan, tetapi juga sumber pembiayaan serta rencana cadangan jika ada kebutuhan ekstra di luar perkiraan. Pembiayaan juga menyangkut pembahasan resource yang dibutuhkan untuk menjalankan tugas-tugas dalam kegiatan manajemen, mulai dari utilitas hingga perlengkapan kantor dan material. Yang ketiga ada pelaksanaan dan pengawasan. Pengawasan secara terus-menerus sangat penting dalam proses pengendalian manajemen. Dalam pelaksanaan ini,
perusahaan atau organisasi harus memastikan bahwa setiap karyawan, anggota, dan departemen mengikuti SOP serta aturan yang telah ditentukan untuk meraih tujuan bersama. Hal ini didukung dengan sistem pertanggungjawaban jika terjadi kesalahan atau pelanggaran. Yang keempat, ada pencatatan dan akunting. Pengendalian manajemen wajib melibatkan pencatatan dan akunting. Perusahaan atau organisasi memiliki staf khusus yang melakukan pencatatan terkait berbagai aspek manajemen. Misalnya, penggunaan sumber daya, pencapaian target harian dan mingguan, serta kendala yang dihadapi. Pencatatan ini dilakukan dengan menggunakan sistem khusus yang sifatnya konsisten dan dibuat berdasarkan patokan tertentu untuk memudahkan pelaporan. Proses akunting dibutuhkan untuk mencatat setiap transaksi yang mendukung kelancaran manajemen. Departemen atau bagian keuangan bertanggung jawab untuk mencatat, mengumpulkan bukti transaksi, dan mempersiapkan laporan untuk audit serta evaluasi. Oke Kak Siti Nuria, terima kasih telah menyampaikan materi tersebut. Materi yang terakhir yaitu akan disampaikan oleh Kak Rohmatunopa Alexa. Kepada Kak Rohmatunopa Alexa, dipersilahkan untuk menyampaikan materi. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan yang kelima tentang laporan dan evaluasi. Akhirnya setiap pencatatan kegiatan manajemen pasti berujung pada pelaporan. Hal ini mencakup catatan keuangan, hasil kinerja, perbandingan kinerja pada waktu-waktu tertentu, hingga hambatan dan masalah yang dihadapi saat pelaksanaan. Era digital memang memungkinkan perusahaan, organisasi hingga pemilik bisnis kecil untuk melakukan software dan aplikasi manajemen. Sistem pencatatan dan pelaporan penting karena adanya kebutuhan evaluasi dengan membandingkan antara standar-standar manajemen dan laporan pelaksanaan. Kamu bisa menemukan hal-hal yang sudah sesuai standar atau yang harus diperbaiki. Evaluasi juga menjadi dasar untuk menerapkan program pelatihan. Meningkatkan kinerja, perusahaan melakukan survei, memperkerjakan pegawai baru, dan berbagai keputusan penting lainnya. Kemudian ada sifat dan waktu pengendalian. Sifat dan waktu pengendalian dibedakan atas yang pertama, preventif kontrol adalah pengendalian yang dilakukan sebelum kegiatan. Yang kedua, represif kontrol adalah pengendalian yang dilakukan setelah terjadinya kesalahan. Yang ketiga, pengendalian saat proses dilakukan, jika terjadi kesalahan segera diperbaiki. Yang keempat, pengendalian berkala adalah pengendalian yang dilakukan secara berkala, misalnya per bulan. Yang kelima, pengendalian mendadak adalah pengawasan yang dilakukan secara mendadak untuk mengetahui peraturan-peraturannya yang ada telah dilaksanakan dengan baik. Adapun alat-alat pengendalian, yang pertama akuntansi dan anggaran perusahaan. Yang kedua, statistik. Statistik adalah pengumpulan, penganalisaan, penafsiran, dan presentasi informasi dalam bentuk angka. Seperti akuntansi statistik juga dapat dikatakan sebagai bahasa bisnis. Setiap manajer perusahaan yang paling tidak mengetahui konsep dasar istilah-istilah yang dihubungkan dalam akuntansi, fungsi statistik bagi perusahaan statistik dapat membantu manajemen dalam pengembalian keputusan. Yang ketiga, komputer dan pengolahan data. Cukup sekian dari saya, terima kasih. Demikian presentasi hari ini. Saya Nopariani selaku moderator meminta maaf atas kesalahan atau kata-kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.